Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi. Marilah kita simak sepenggal kisah tentang panglima perang yang hampir membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah panglima perang Islam yang tidak pernah mengalami kekalahan. Khalid bin Walid memiliki gelar Saifullah atau Sya'Allah al-Mashul yang memiliki arti pedang Allah yang terhunus. Gelar tersebut didapatkan karena keahliannya di dalam peperangan. Khalid berasal dari keluarga terpandang kaum Quraisy. Ayah Khalid adalah Walid bin Mughirah adalah salah satu pemimpin yang berkuasa pada masa itu. Keluarga mereka juga terkenal sebagai keluarga yang kaya dengan memiliki harta berupa kebun, emas, hingga budak. Sebelum masuk Islam, nama Khalid bin Walid sudah masyhur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Baju kebesarannya adalah berkancing emas dengan mahkota bertahtakan berlian. Khalid bin Walid dipandang begitu gagah dan perkasa di medan perang, dan piawai juga dalam menyusun strategi perang. Khalid bin Walid sebelum Islam. Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy di perang Uhud, berhasil menaklukkan kaum muslimin. Kemudian pada saat perang Khandaq, Khalid bin Walid mendapatkan tugas untuk membunuh Rasulullah, dan ketika itu, Rasulullah hampir saja terbunuh. Setelah peristiwa itu, hampir terbunuhnya Rasulullah, Khalid bin Walid mendapatkan surat dari saudaranya yang baru masuk Islam. Surat berisi ucapan dari Rasulullah yang memuji kekuatan dan kecerdikan Khalid bin Walid di medan perang. Ketika membaca surat tersebut, Khalid tertegun. Dia tidak pernah menyangka seseorang yang hampir terbunuh olehnya justru memujinya. Setelah itu Khalid bin Walid lalu memantapkan hati beserta keimanannya dan pergi menjumpai Rasulullah di Madinah dan menyatakan masuk Islam. Khalid bin Walid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku atas segala yang telah aku lakukan untuk menghalangi orang dari jalan Allah," kata Khalid kepada Rasulullah, dikutip dari biografi 60 sahabat Rasulullah Saukarya Khalid Muhammad Khalid. Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya keislaman itu menghapus segala yang terjadi sebelumnya." Khalid pun memohon sekali lagi kepada Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang dari jalan-Mu," kata Rasulullah. Setelah masuk agama Islam, Khalid kemudian bergabung dengan pasukan pada perang Mu'tah melawan prajurit Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Saat itu, 3 panglima perang telah gugur. Masuknya Khalid dalam peperangan berhasil mengatur strategi untuk keluar dari perang dengan selamat. Sejak saat itulah, Khalid mendapat julukan Pedang Allah. Setelah itu, bendera dipegang oleh salah satu pedang Allah hingga Allah memberikan kemenangan di tangannya. Bunyi hadis Rasulullah, sejak saat itu, Khalid bin Walid tidak pernah jauh dari Rasulullah. Hingga Nabi Muhammad wafat, Khalid tetap teguh membela Islam. Karena keahlian berperang dan menyusun strategi, kemudian membuat Khalid selalu dipercaya menjadi panglima perang. Khalid bin Walid ketika meminum racun. Ketika saat berada di Persia, Khalid bin Walid melihat Ratu Persia sedang memegang racun paling mematikan di Persia. Saat seseorang yang meminum racun itu, maka akan langsung mati seketika. Kisahnya adalah sebagai berikut. "Apa itu?" tanya Khalid. "Ini racun yang paling dahsyat dan kuat di Persia, tidak ada orang yang cicipi kecuali mati," jawab sang ratu. "Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah Ta'ala," kata Khalid bin Walid sambil tertawa. Khalid bin Walid kemudian meminta racun tersebut dan meminumnya sampai habis tanpa dicicipi. Setelah meminum racun, Khalid bin Walid tidak merasakan sakit. Sebelum meminum racun, dia membaca doa. "Dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saat melihat kejadian itu, sang ratu pun berkomentar, "Jika semua pasukan muslim seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi di dunia ini." Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah kejadian ini kita mendapat ibrah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat berbagi, untuk mendukung dan mensupport channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam, hatur nuhun yang udah berpartisipasi.